Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Belajar Hukum Official. Nah, ada nih pertanyaan dari sahabat BHO Channel tentang suami dan istri yang menduduki jabatan di desa, di mana seorang suami menduduki jabatan sebagai ketua BPD dan seorang istri menduduki jabatan sebagai bendahara desa atau perangkat desa. Nah, berikut ini pertanyaannya biar saya bacakan kepada teman-teman. Selamat siang, Pak. Mau tanya, apakah bisa suami menjadi ketua BPD sedangkan istrinya sebagai bendahara desa? Ini terjadi di desa saya, mohon penjelasannya. Nah, Bapak Ibu dan Sobat sekalian, kalau kita lihat ketentuan yang menjadi larangan bagi anggota BPD sebagaimana diatur dalam pasal 26 Permendagri nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusatan Desa. Nah, di situ dijelaskan beberapa larangan-larangan bagi anggota BPD, yaitu yang pertama, merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat desa. Yang kedua, melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya. Yang ketiga, menyalahgunakan wewenang. Yang keempat, melanggar sumpah atau janji jabatan. Yang kelima, merangkap jabatan sebagai kepala desa dan perangkat desa. Yang keenam, merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Yang ketujuh, sebagai pelaksana proyek desa. Yang kedelapan, menjadi pengurus partai politik. Yang kesembilan, menjadi anggota dan atau pengurus organisasi terlarang. Jadi dari ketentuan ini dapat kita ketahui bahwa tidak ada larangan bagi istri seorang anggota atau ketua BPD untuk menjabat sebagai bendahara desa atau sebagai perangkat desa. Tapi yang dilarang adalah anggota atau ketua BPD dilarang merangkap jabatan sebagai kepala desa dan perangkat desa. Nah, lalu kemudian kalau kita lihat dari sisi perangkat desa, apakah boleh istri atau suami dari perangkat desa menjabat sebagai ketua BPD? Nah, mari kita lihat pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, karena di situ diatur mengenai larangan-larangan bagi perangkat desa. Nah, di situ dikatakan yang pertama, perangkat desa dilarang merugikan kepentingan umum. Yang kedua, membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan atau golongan tertentu. Yang ketiga, menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan atau kewajibannya. Yang keempat, melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan atau golongan masyarakat tertentu. Yang kelima, melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa. Yang keenam, melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya. Yang ketujuh, menjadi pengurus partai politik. Yang kedelapan, menjadi anggota dan atau pengurus organisasi terlarang. Yang kesembilan, merangkap jabatan sebagai ketua dan atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Yang ke-10, ikut serta dan atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan atau pemilihan kepala daerah. Yang ke-11, melanggar sumpah atau janji jabatan. Dan yang ke-12, meninggalkan tugas selama 60 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Dan demikian juga kalau kita lihat dalam larangan sebagai perangkat desa. Tidak ada ketentuan yang mengatur tentang larangan bagi seorang istri atau suami dari perangkat desa untuk menduduki jabatan sebagai anggota atau ketua BPD. Tapi yang dilarang adalah perangkat desa tidak boleh merangkap jabatan sebagai anggota atau ketua BPD. Jadi selama tidak ada larangan untuk itu, maka sah-sah saja terjadi. Yang terpenting adalah proses pengangkatannya harus berdasarkan mekanisme dan prosedur sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Jadi saya kira itu ya jawaban dari pertanyaan dari teman kita tadi. Demikian, semoga bermanfaat dan sampai ketemu pada video berikutnya. Markus, mari kita kupas.